Sultan Muklis, 53 tahun, mantan Kades Rindu Hati, Kecamatan Taba, Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, kehilangan buah hati yang baru dilahirkan sang istri. Bayi laki-laki meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Sultan yang menyaksikan proses persalinan sang istri pun protes terhadap pelayanan pihak RSUD Bengkulu Tengah, yang menilai pelayanan pihak RSUD mengakibatkan sang buah hati meninggal dunia saat proses bersalin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Suryadi Jaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Suryadi. Baik, rekan Firda dapat dilaporkan bahwa kejadian tersebut berawal saat pada hari Kamis 5 Januari 2023 yang lalu, pada malam hari saat istri dari Bapak Sultan Muklis ini mengalami sesak napas. Padahal saat itu dia sedang dalam kondisi hamil 32 minggu. Jadi saat mereka ingin berobat ke RSUD Bengkulu Tengah, itu keluhannya bukan terkait kehamilan, namun mengalami gejala sesak napas. Namun saat berada di IGD, saat malam Jumat tersebut, telah dilakukan penanganan oleh pihak RSUD dan dinyatakan bahwa memang saat itu kondisinya mengalami sesak napas sehingga dibawalah ke ruang perawatan penyakit dalam karena hasil pemeriksaan pihak dokter saat itu memang gejalanya adalah sesak napas dan kondisi janin pada saat itu masih aman-aman saja. Berubah saat pada malam Sabtu, tepatnya sekitar pukul 12 malam, sang istri dari Pak Sultan Muklis ini mengeluhkan sakit perut sehingga dilakukan pengecekan oleh pihak dokter dan dinyatakan bahwa janinnya masih dalam keadaan baik dan diakui Direktur RSUD Bengkulu Tengah bahwa memang masih ada detak jantung dari si janin tersebut. Namun pada saat pukul setengah 5 subuh pada hari Sabtu itu kembali mengalami kontraksi yang hebat dan pecah ketuban sehingga pihak dokter kembali melakukan pemeriksaan dan ternyata sudah pada bukaan 1. Sehingga pihak dokter terus melakukan penanganan di sana terkait persalinan dan dilakukan tetap di ruang rawat inap sehingga seluruh pasien yang saat itu berada di ruang rawat inap menyaksikan proses persalinan tersebut. Sehingga setelah berjibaku hingga pukul 6 pagi, akhirnya sang anak berhasil dilahirkan dan dalam kondisi meninggal dunia. Adapun yang menjadi keluhan dari Bapak Sultan itu sendiri bahwa saat proses saat istrinya mengalami kontraksi mulai dari pukul 3 pagi hingga pukul 5 itu tidak dipindahkan ke ruang bersalin, namun tetap dilakukan di ruang rawat inap. Kemudian penanganan terkait fasilitas bersalin di ruang rawat inap itu sendiri sangat sedikit sekali dan bahkan anak yang dilahirkan itu tidak mendapatkan fasilitas inkubator dan sehingga dinyatakan meninggal dunia. Kemudian dia pun melakukan protes terhadap kesigapan para tenaga medis yang ada saat itu, apakah penanganan ini bisa dilakukan atau dirujukan, kemudian pengambilan keputusan yang sangat lambat. Kemudian setelah kita melakukan pihak Tribun Bengkulu melakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD Bengkulu Tengah, Bapak Heri Kurniawan, beliau menjelaskan bahwa memang saat kontraksi di subuh hari pada hari Sabtu itu saat dicek oleh pihak petugas RSUD bahwa memang janin tersebut sudah tidak ada lagi detak jantung, artinya sudah meninggal dalam kandungan. Dan itu pun dibantah oleh Bapak Sultan karena baru
siang tadi kita melakukan konfirmasi ulang kepada Bapak Sultan Mukhlis. Dia menyatakan bahwa jika memang anak tersebut meninggal dunia di dalam kandungan, mengapa pihak petugas yang saat itu ada tetap melakukan upaya penyelamatan setelah anak tersebut dilahirkan, seperti menggosokkan punggung anak tersebut dengan minyak telon dan mencoba menyadarkan anak tersebut dan meneriakkan agar dia bisa menangis, sehingga itu meyakinkan pihak keluarga bahwa anak Pak Sultan tersebut tidak meninggal di dalam janin. Kemudian upaya-upaya si janin untuk keluar dari kandungan itu pun disebutkan tidak bisa dilakukan jika sang janin tersebut sudah meninggal di dalam kandungan. Hingga saat ini kita juga sudah melakukan konfirmasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa memang saat ini tim Dinkes Bengkulu Tengah membentuk tim evaluasi untuk menelusuri fakta-fakta yang ada di kejadian ini, sehingga ke depan tidak terulang lagi kasus kematian bayi saat persalinan. Sekian Firda yang dapat dilaporkan. Baik, terima kasih rekan Suryadi Jaya dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sultan Mukhlis, mantan Kades di Bengkulu Tengah, dan juga Dr. Heri Kurniawan, Direktur RSUD Bengkulu Tengah. Berikut liputan untuk Anda. Jadi ini bukan dugaan lagi. Ini sudah menjadi posisi fakta dan sudah menjadi sebagai korban. Karena secara kronologis yang akan aku sampaikan dalam kondisi ini, memang ini sudah di luar apa yang semestinya menjadi standar operasional pelayanan di rumah sakit. Kenapa saya katakan demikian? Ini pasien dibawa pada saat malam Jumat karena kondisi memang benar dalam kondisi hamil, tapi secara perhitungan memang belum waktunya untuk melahirkan. Tapi perhitungan sekitar seminggu lagi lah. Kalau jadwal perhitungan menurut dokter USD di dokter Dini di Bengkulu. Nah, karena kita koordinasi setiap bulannya dengan dokter Dini di Tiara Sela. Nah, sehubungan dengan dibawanya ke rumah sakit ini Benteng ini, karena mungkin kalau secara riwayat istri saya nggak punya penyakit sesak napas atau asma, enggak. Nah, mungkin kalau bahasa orang kampung mungkin ini bawaan daripada bayi. Nah, jadi sesak napas. Nah, perlu bantuan oksigen. Berkenaan dengan itu sehingga dibawa ke rumah sakit pas jam 10 malam Jumat. Dan sebelumnya juga sudah pernah dibawa ke rumah sakit ini berkenaan dengan bantuan sesak napas itu. Berarti secara riwayat itu sudah diketahui oleh pihak rumah sakit sehubungan dengan apa yang dialami oleh istri saya. Informasi yang beredar terhadap kasus kematian bayi, apa yang dipermasalahkan? Iya, Pak. Kematian bayi dalam ibu yang dirawat di ruang rawat penyakit dalam Rumah Sakit Bengkulu Tengah. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Setelah dikonfirmasi secara lisan kepada petugas yang piket sewaktu itu, jadi pasien ini masuk malam Jumat, Kamis. Ya, Kamis malam Jumat melalui IGD kita. Itu setelah dilakukan penapisan dan pemeriksaan awal diduga mengalami dispenyuatnya sesak nafas dengan hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu anemia sedang. HB-nya itu berkisar 8, ya, tinggal lagi itu ketelitian alat gitu ya. Pasien ini dirawat, kemudian disetujui rawat inapnya itu di ruang rawat penyakit dalam. Jadi di ruang rawat penyakit dalam. Ini bukan kejadian yang pertama. Jadi artinya pasien ini menurut catatan dari rekam medis rumah sakit memang sering dirawat dengan keluhan penyakit autoimun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.